Perkenalkan, nama saya Farul Diansat dari Universitas Negeri Semarang yang magang di mana PLN. Nah, ini saya akan membuat video dokumentasi mengenai proyek dari rekognisi KKN. Pertama, saya akan membuat suatu SLD dari jaringan transmisi yang ada di wilayah OLTP Tegal. Dan yang kedua, saya membuat aplikasi untuk menyimpan data dari pengujian partial discharge. Dan yang ketiga, saya membuat poster mengenai baik bahaya layang-layang yang ada di tower STT maupun BTET. Oke, kita akan menjelaskan tentang SLD. Nah, dari proyek yang pertama, saya akan membuat SLD dari jaringan transmisi wilayah OLTK Tegal, yang mana SLD-nya seperti ini, yang menampilkan beberapa aset yang dipunyai oleh wilayah OLTK Tegal. Pertama ada GI Brebes, GI Kebasen, GI Balapulang, GI Bumiayu, GI Tarub, GI Pemalang, GI Comal, GI Pekalongan, GI Batang, juga ada GI Batang sama GI Banyu Putih. Dan juga di OLTK Tegal ini juga mempunyai gardu induk tegangan ekstra tinggi yang berada di Batang yang bernama GITET Pemalang. Nah, di SLD ini itu menjelaskan tentang aset dari towernya itu sendiri, batasannya ya. Jadi misalkan GI Brebes itu asetnya dari tower 153 sampai tower 101. Begitupun dengan tower yang dipunyai oleh GI selainnya. Dan juga di SLD ini melampirkan juga simbol-simbol yang digunakan dari SLD ini. Jadi untuk GI itu dilambangkan dengan segitiga merah, sedangkan GITET itu dilambangkan dengan segitiga biru. Dan untuk jaringannya untuk transmisi itu 500 kV berwarna biru, dan yang merah ini untuk jaringan transmisi 150 kV. Nah, di jaringan transmisi ini ada jenis kabelnya ya. Jadi untuk jenis kabelnya ini ada bermacam-macam. Ada ACSR Zebra, terus ada ACSR Dove, terus ada ACSR Camel. Nah, di bawahnya ini memperlihatkan untuk urutan fasanya yang ada di tower. Soalnya kadang urutan fasa di tower itu kadang tidak urut, sehingga kita perlu bantuan dari gambar SLD ini untuk melihat urutan fasanya. Jadi ini untuk urutan fasa yang ada di tower SOTT atau saluran udara tegangan tinggi, sedangkan yang ini itu buat tower SUTEP, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Terus SLD ini juga melampirkan juga jaraknya, jarak aset yang dimiliki. Nah, jarak aset yang dimiliki itu untuk yang 500 kV itu jaraknya 585,7 km, sedangkan yang untuk 150 kV itu jaraknya 358,8 km. Nah, sedangkan jumlah tower yang dimilikinya di wilayah OLTK Tegal itu yang untuk 500 kV atau SUTEP itu berjumlah 948 tower, dan yang 150 kV itu berjumlah 511 tower. Nah, untuk SLD ini juga bermanfaat ya pada saat pemeliharaan termovisi. Untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke tower SOTT untuk melihat bagaimana sih SLD ini digunakan. Hari ini kita berada di tower yang ada di daerah GI Kebasen, yang mana tower ini merupakan tower
SUTT atau saluran udara tegangan tinggi, yang mana ini tegangannya itu 150 kV. Nah, untuk urutan fasanya dalam pengerjaan termovisi kita lihat dulu line-nya. Nah, misalkan sisi kanan itu kadang line 1, dan untuk sisi kiri yang sebelah sini itu line 2. Nah, untuk line 1 untuk urusan fasa yang ada di G Kepasen itu untuk fasa R-nya itu berada di paling atas. Yang tengah itu fasa S dan yang bawah itu fasa T. Untuk line 2 ini juga sama. Yang paling atas itu fasa S dan yang tengah itu fasa T, S. Terus yang paling bawah itu fasa T. Dan untuk pas kita termo, kita tahu nih urutan fasanya biar tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk arah dari tower ini itu mengarah ke gardu induk secara langsung. Untuk masuk ke gardu induk itu biasanya untuk sebelah kanan itu fasa R dan yang sebelah kiri itu fasa T, yang tengah itu fasa S. Nah, dari tower ini kita perlu pahami bahwa bukan hanya asal termo saja atau melakukan pekerjaan saja, kita harus paham bagaimana sih urutan fasanya. Terus dari tower itu ada berapa line yang digunakan, terus jenis kabel yang digunakan, seperti itu. Untuk penjelasannya cukup sekian untuk yang di produk karya yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang produk mengenai pembuatan aplikasi untuk mempermudah dalam pekerjaan pengujian partial discharge. Nah, pengujian ini itu banyak ya teman-teman datanya, mulai dari data pengujian dari ini PD itu ada pengujian incoming trafo. Nah, pengujian incoming trafo ini ada dua metode, yang pertama TFV dan yang kedua itu pengujian ultrasonik. Nah, untuk yang di trafo itu kita menguji kabel trafonya yang terhubung ke incoming dengan metode TFV dan juga HVCT. Nah, untuk mempermudah dalam mengelola datanya, kita perlu membuat suatu aplikasi yang mudah untuk digunakan. Nah, dalam pembuatan aplikasinya, di sini saya menggunakan AppSheet sebagai aplikasinya. Nah, di AppSheet ini itu bisa menyimpan data-data pengujian, terus bisa menyimpan gambarnya juga. Nah, untuk membuat aplikasinya itu pertama-tama kita membuat di Google Spreadsheet-nya. Nah, di Google Spreadsheet ini saya melampirkan beberapa penguji dari pegawai yang ada di ULTG Tegal ini. Nah, dan juga saya buat sheet yang kedua. Untuk sheet yang kedua ini adalah lokasi dari GI-nya untuk pengujian partial discharge. Nah, ini ada total 11 GI yang ada di wilayah ULTG Tegal. Dan juga untuk incoming biasanya di wilayah ULTG Tegal itu biasanya trafonya itu dari ada 2 trafo, bahkan ada yang sampai 4 trafo. Untuk hasil pengujiannya di sini saya sudah merekap data-datanya. Nah, ini untuk data uji incoming trafo. Nah, ini ada pengujian TFV kabel box depan, terus TFV PMT busbar,
TV main housing, TV kabel box belakang, dan ada juga untuk ultrasonic kabel box depan, terus ultrasonic MT busbar dan ultrasonic main housing. Dan juga di sini saya merekap juga untuk hasil uji trafo metode TV. Nah, di TV ini itu bergantung dengan urutan fasa yang ada di trafonya. Biasanya urutan fasanya itu RST, tapi RST itu kadang kabel R-nya itu ada 4, bahkan ada yang sampai 5. Nah, terus untuk ini yang terakhir hasil uji trafo HVJT. Nah, HVJT juga menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada non filter, terus yang kedua itu ada menggunakan filter 500 kHz high pass, terus yang terakhir 1,8 MHz high pass. Nah, untuk aplikasinya kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini untuk aplikasinya. Di sini untuk tampilan awalnya itu ada nama dari penguji-penguji yang menguji pengujian ini. Terus, nah di sini ada lokasi dari GGI-nya. Nah, misal kita akan mengisi nih hasil pengujian. Nah, kita coba untuk GI Banyu Putih. Nah, untuk GI Banyu Putih ini misal kita mengisi datanya dengan memencet add, terus kita isi. Nah, ini pengujiannya ini kita tulis urutan pengujiannya. Berarti misalkan di form sebelumnya itu kan terakhir untuk incoming trafo itu urutan ke 24 sini. Nah, kita bisa tulis di sini itu 25. Nah, untuk tanggal pengujiannya ini bisa diatur. Misal tanggal ini 23. Nah, ini pengujiannya bisa kita pilih. Misalkan kita pilih penguji pertama. Terus kita pilih incomingnya itu incoming trafo berapa. Kita pilih, terus kita isi. Misal ini nilainya itu 6 dB. Nah, terus untuk TV ini kita isi nilainya itu misal 7. Nah, kita isi 8. Nah, misal kita isi 9. Nah, untuk ultrasonic ini kita isi katakanlah 2 dB. 2 dB. Oke, mikro volt. Oke. Nah, misal kita mengisi nih hasilnya. Oke, kita akan mengisi hasilnya. Foto. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul tampilan hasil pengujiannya. Nah, misal kita simpan, save. Nah, secara otomatis akan terlihat di sini untuk pengujiannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dan ini hasil yang ada di aplikasi ini bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet secara langsung. Nah, di sini terlihat hasilnya. Oke.
Dan juga aplikasi ini juga terhubung lewat HP. Oke. Seperti ini tampilannya. Nah, ini kan sudah muncul juga hasilnya. Oke. Sudah muncul hasil pengujiannya. Nah, untuk tampilannya juga yang ada di HP ini itu sama seperti yang ada di web tadi. Nah, di sini ada daftar pengujinya, lokasi GI, terus daftar-daftar dari pengujiannya itu apa aja. Terus untuk melihat hasilnya itu bisa lewat Google Spreadsheet ini. Dan untuk gambarnya, misalkan ini kan nggak bisa melihat ya, gambarnya bisa lewat sini di Google Drive, hasil pengujian incoming. Nah, kita pilih. Nah, secara otomatis di sini akan masuk foto dari hasil pengujian tersebut. Oke, untuk penjelasan produk yang kedua cukup sekian. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang produk saya berupa poster yang mengenai bahaya bermain layang-layang di area jaringan listrik. Nah, kenapa sih bermain layang-layang di berbahaya? Karena bermain layang-layang di dekat jaringan listrik sangat berbahaya dan dapat menyebabkan sengatan listrik, luka serius, bahkan kematian. Nah, dalam bahaya bermain layang-layang di dekat jaringan listrik ini itu
dari layangannya itu dapat tersangkut di jaringan listrik bertegangan tinggi. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya dapat menyengat tersengat listrik yang berakibat fatal bagi pemain layangan tersebut, dan juga dapat menimbulkan kebakaran dan korsleting bagi kabel tersebut. Nah, untuk itu kita harus jadi anak hebat dan peduli keselamatan. Yang pertama, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik. Terus ajak teman dan keluarga untuk lebih peduli keselamatan. Laporkan jika melihat layangan tersangkut di jaringan listrik kepada petugas. Laporkan jika melihat layangan tersangkut di jaringan listrik kepada petugas. Terus hubungi PLN 123 atau kontak center PLN jika ada kondisi berbahaya. Oke, utamakan keselamatan. Jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ingat, listrik tidak tampak tapi sangat mematikan. Oke. Mengakibatkan biaya kue. Soalnya kan kue apa ya, kabelnya kalau kan salahnya kayak pungkon langsung kono kita langsung jatuh ya kue. Jadi misalkan sampai segala layangan ya jangan semuanya, misalkan angin mana ya berarti kalau berapa misalkan pun bulannya ini kan, nah gue ada bungkus titik lah yang mana ngelukna layangan di mana. Tapi misalkan pun tutur karena kan tower kayak nah tower kayak kan bahaya. Misalkan pun ngulurna layangan atumen maring tower kain. Kenapa? Karena tower kain ini bisa nyetrum. Misalkan layangannya kayak orang seimbang kayak anginnya mau mobil, tapi layangannya langsung nang tanah itu bisa nyetrum gitu. Tapi misal tapi kok memang tulannya nggak netok ya, ayo orang jauh mana-mana ya. Berarti ya aman sih misalkan kendaraan ini. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care. Ini kayak bahayanya kayak pemain layangan di dekat jaringan listrik ya. Layangan. Wah, pinter ya, bisa moco ya. Oke, terus yang ketiga. Oke ya. Oke, kosong. Sedikit. Wanna clear a bottle, a cabinet. Wanna stay home. Kita dari mahasiswa les mau sosialisasi tentang budaya layangan. Di sini ada yang main layangan nggak? Tawar pernah nggak? Ini. Do you hear that?
My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink.